Israel melakukan agresi militer ke jalur Gaza sejak Oktober 2023. Israel mengklaim pihaknya melakukan serangan yang membabi buta sebagai bentuk membela diri dan menumpas kelompok Hamas. Namun nyatanya, pasukan Zionis tidak hanya menargetkan kelompok militan Hamas, tetapi juga menjatuhkan bahan peledak di area permukiman warga. Akibatnya puluhan ribu orang Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka, termasuk anak-anak. Organisasi hak asasi manusia Euromed Human Rights Monitor memperkirakan Israel menjatuhkan sekitar lebih dari 70.000 ton bahan peledak di jalur Gaza sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023 hingga 24 April 2024. Menurut pemantau hak asasi manusia itu, jumlah bom yang dijatuhkan Israel ke Gaza melampaui total jumlah bom yang dijatuhkan pada Perang Dunia Kedua di Dresden, Hamburg, dan London. Berdasarkan data dari arsip media New York Times, Jerman mengebom kota London, Inggris sekitar 18.300 ton bom antara tahun 1940 hingga 1941. Kemudian, peneliti Departemen Sejarah di Universitas Hamburg mengatakan, Blok Sekutu menjatuhkan 8.500 ton bom di Hamburg, Jerman pada musim panas 1943. Selain itu, Blok Sekutu juga menggunakan 3.900 ton bom di Dresden, Jerman pada bulan Februari 1945. Kini agresi Israel di Gaza telah memasuki bulan ke-8 dan Israel masih melakukan serangan intensif dengan menjatuhkan bom di sejumlah area permukiman warga. Menyebabkan terus meningkatnya jumlah korban meninggal hingga lebih dari 37.000 jiwa. Israel mengabaikan perintah Mahkamah Internasional atau ICJ dengan menargetkan kamp pengungsi di kota Rafah, Gaza Selatan pada Minggu 26 Mei 2024. Dilaporkan, pusat pengungsian yang terafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Palestina atau UNRWA dihantam bom milik Israel. Pesawat Israel menarget sejumlah tenda pengungsi di daerah tersebut. Dikutip dari Tribun News, rudal dan bom seberat 2.000 pon atau sekira 1 ton turut digunakan oleh pasukan Zionis. Dilaporkan serangan tersebut menyebabkan kebakaran di daerah tersebut. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Khudra mengatakan, terdapat 35 orang yang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian besar dari para korban itu merupakan perempuan dan anak-anak. Bulan Sabit Merah Palestina lantas mengerahkan kru ambulansnya untuk memindahkan para korban ke pusat kesehatan terdekat. Jumlah ini terhitung sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Dilaporkan total bom yang dijatuhkan pasukan Zionis itu melampaui jumlah bahan peledak yang digunakan pada Perang Dunia II. Pernyataan ini dikeluarkan untuk memperingati Hari Internasional PBB untuk mencegah eksploitasi lingkungan dalam perang dan konflik bersenjata. Dikutip dari Palestine Chronicle, akibat intensitas pengeboman ini, lahan pertanian di Gaza mengalami kerusakan luas. Selain itu, adanya kontaminasi bahan kimia beracun membuat lahan itu tak layak untuk pertanian selama puluhan tahun ke depan. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan lingkungan hidup, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan kehidupan satwa liar. Kerusakan infrastruktur air yang masif mengakibatkan tercemarnya air tanah, memperburuk ancaman kesehatan bagi generasi mendatang. Pemantauan HAM Euromed melaporkan serangan bom Israel menargetkan area padat penduduk termasuk kamp di Khan Yunis. 3 bom MK-84 buatan Amerika Serikat seberat 900 kg dijatuhkan di sana dan menyebabkan kehancuran besar di area tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasukan Zionis Israel telah menggunakan senjata dan amunisi, termasuk fosfor putih yang dilarang oleh Konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu.
Otoritas tersebut mengindikasikan bahwa kerusakan pada infrastruktur air telah menyebabkan air yang tercemar bocor ke reservoir air tanah, yang menimbulkan bencana kesehatan dan lingkungan yang dapat mengancam penduduk selama beberapa generasi mendatang. Laporan otoritas juga mengungkapkan bahwa permukiman tepi barat yang diduduki setiap tahun memompa 40 juta meter kubik air limbah yang tidak diolah ke wilayah Palestina. Sementara lahan yang luas dirampas, dibuldozer, dan pohon-pohon dicabut oleh rezim Zionis. Otoritas tersebut telah mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk segera mengatasi agresi lingkungan yang sedang berlangsung oleh Israel, mencegah eksploitasi lingkungan tingkat militer, dan menegakkan hukum internasional.